Izin yang mulia terhadap pengunjung sidang yang ribut di persidangan, kami meminta agar dikeluarkan yang mulia. Sebentar ya. Jadi kita ingatkan, kita sudah skors itu sudah 2 jam lebih. Gara-gara tadi ada keributan yang mengganggu persidangan. Ya. Sehingga kita ingatkan yang ada di dalam, tolong tertib, biar kita itu lancar persidangannya. Kalau tidak bisa ditertibkan, silahkan keluar. Begitu ya. Silahkan diteruskan. Terima kasih yang mulia untuk melanjutkan kepada saudara saksi ya. Sudah banyak ditanyakan kepada saudara saksi. Saya ingin bertanya pada saat saudara melakukan chatting atau melakukan komunikasi dengan terdakwa. Saya ingatkan dulu yang 0813 821 08 210 nomor siapa? Nomor saudara. Dengan 085 217 3173 86 nomor siapa? Tidak tahu. Ini nomor terdakwa Nikita Mirzani ya. Di sini saudara berkomunikasi dengan terdakwa di tanggal 19 Desember 2024. Saudara mengirimkan reel TikTok, kemudian saudara menyatakan silakan di-repost ya saya apa yang saudara perintahkan di sini. Jadi untuk teman-teman saya supaya bisa menjadi informasi yang lebih cepat tersampaikan ke masyarakat, maka saya meminta konten-konten saya itu untuk dibantu di-repost oleh teman-teman saya. Seperti itu. Ya semakin tersebar informasinya. Oke. Nah di sini kan bilang saudara perang berata
Ya, saya sebagai seorang dokter yang mengedukasi dan mendapatkan banyak serangan dari agensi buzzer. Jadi agensi buzzer ini adalah suatu agensi yang tugasnya untuk melakukan penyerangan baik secara personal maupun secara produk kepada seorang dokter Samira. Nah, dari agensi buzzer ini ada yang mengaku bahwa mendapatkan instruksi dari asistennya Reza Gladys untuk menyerang saya. Nah, dari situ saya merasa, kenapa sih ini kok kalian masih melakukan hal-hal yang seperti ini? Ya sudah, kalau emang ngajak perang ya udah sekalian aja seperti itu. Oh, jadi saudara memang memerintahkan ini agar ada perang gitu ya, ada kericuhan di situ. Bukan kericuhan seperti yang dipikirkan kericuhan seperti Baik. Terus ini maksud saudara perang Bratayuda dimulai? ya cuma sekedar Jadi jaksa ya sudah dijawab, nanti disimpulkan Ya, saja. terima kasih yang mulia. Kemudian tanggal ada juga komunikasi saudara dengan terdakwa. Di sini terdakwa mengatakan ini bukan punya si Begen ibu. Saudara menerangkan, dijawab sudah lihat di akhir belum? Itu punya Glavitsia, tonton sampai akhir. Oh iya, biar naik semua. Yakin malam ini mereka nggak bisa tidur. Maksudnya apa saudara menerangkan? Apa mengecek seperti ini? sebagai cek komunikasi biasa saja. Nggak ada tujuan apa-apa? Tidak ada seperti itu. Kemudian saya ingatkan kembali di tanggal 20 Desember saudara kembali berkomunikasi dengan terdakwa. Di sini saudara menerangkan kan sudah spill juga, serangan juga buat Reza Gladys. Kemudian terdakwa menjawab ini mau di post aja nggak apa-apa, aku mah kan jelas aku belain dia, tapi nanti ibu yang jelek. Untuk review body lotionnya naik PT-nya barengan. Mana PT-nya ibu? Pembuktian uji lab produk dia emang overclaim, dia skincare. Kemudian senggol dikit, besok Reza. Nah ini tujuannya apa? Maksudnya apa? Itu hanya percakapan teman biasa saja. Teman biasa, tidak ada tujuan maksud apa-apa. Soalnya di sini saudara menerangkan senggol dikit, besok Reza. Apa maksudnya? Emang sering senggol-senggolan seperti itu kan? Ya itu ada percakapan yang menurutku biasa-biasa saja. Ya berarti tidak ada tujuan apa-apa. Tidak ada biasa saja. Oke, nanti biar kami dan majelis lagi menyimpulkan ya ibu. Baik, kemudian saya tanyakan kembali kepada ibu, pada saudara saksi. Di percakapan saudara pernah berkomunikasi dengan dokter Oki? Pernah ya, sering ya. Nah, di sini saudara berkomunikasi dengan dokter Oki pada tanggal 6 Oktober. Masih ingat percakapannya apa? Tidak ingat. Oke, saya coba untuk membacakan percakapan saudara. Sudah dia post permintaan maaf dari Oki. Kemudian saudara menjawab, nah sip deh. Kemudian saudara menjawab, selesai urusan Demil ya deh, kita pindah ke Reza. Nah ini maksudnya apa? Jadi sebenarnya begini, dokter Samira itu muncul karena melihat kejenahan adanya marketing di TikTok secara flexing. Nah kita bisa lihat ya di kalau data itu omset seorang Reza Gladys, pokoknya owner tukang skincare flexing ini omsetnya ada yang per bulan mencapai 120 sampai 150 miliar dengan cara teknik marketing flexing. Nah, jadi dan itu pun dilakukan oleh saudara Richard, ya. Jadi di sini begitu banyak. Salah satu case yang pertama Dr. Naikin adalah case-nya dari seorang Richard. Dia menjual DNA salmon dan menjual yang jelas sama seperti Life Skin, dan dia juga menjual WT tomat suplemen WT. Ya, di situ jelas dia bicara dia menjual produk suplemen yang mengandung tomat putih. Ternyata pada faktanya di suplemen tersebut tidak ada tomat putih. Dan omset yang dia dapatkan per bulan itu bisa di angka 100 miliar per bulan. Nah, jadi dokter Samira melihat loh, kok dikuasai oleh mereka ini. Jadi ya sekarang saya akan mengecek satu persatu apakah betul, dan saya akan menyadarkan masyarakat bahwa sebenarnya produk yang mereka jual itu tidak seperti yang mereka klaim, hanya itu aja. Oh baik, jadi intinya
yang untuk menyadarkan masyarakat seperti itu ya saudara ya, inti garis besarnya yang saudara jelaskan seperti itu tadi ya. Nah, pernah nggak saudara sebagai dokter setelah mereview produk-produk skincare dari beberapa owner yang dilakukan saksi tadi review, pernah nggak saudara melaporkan atau mendatangi lah BPOM terkait dengan Pak, ini loh ada skincare seperti ini. Nah, setiap selesai mereview, saudara mendatangi lah BPOM. Pernah tidak seperti itu yang saudara lakukan? Jadi di bulan Desember akhir saya Tahun berapa? Mohon maaf. 2024. Desember akhir 2024. Iya. Saya membeli satu produk dari Sela Sofia Skincare. Di situ adalah satu paket produk luminous paket ya. Dan di situ diselipin produk yang namanya MC. Oke, sebentar. Nah, itu kan yang saudara laporkan produknya Sela. Oh bukan, maksud tadi kan Anda menanyakan Ya. ke Badan POM itu ceritanya Ya, ada kalau ceritanya. untuk produknya Reza sendiri, saudara tadi kan mereview produk Reza tahun berapa? 2023 ya kalau nggak salah ya? 2024. Oke, mereview. Setelah saudara mereview produknya Reza, pernah tidak saudara melaporkan ke BPOM hasil yang saudara review dari produknya Reza ini? Pernah nggak? Untuk produknya Reza ya, yang saudara review tahun 2024. Lupa saya. Karena memang pada saat itu yang lebih difokuskan oleh dokter Samira itu bukan produk overclaim tapi yang mengandung berbahaya. Iya, kan tadi ada beberapa owner yang saudara produk dari beberapa owner yang saudara review, termasuk Reza. Iya kan? Ada Sela, ada Reza, tadi saudara katakan. Nah, ada Richard. Untuk produknya Reza sendiri yang saudara review, pernah nggak melaporkan hal itu ke BPOM di tahun 2024 itu? Kenapa harus minta tolong Nikita Mirzani, minta tolong Oki untuk repost? Gak ada saya minta tolong repost itu seperti misal saya meminta tolong tim dokter Tika untuk merepost saya mereview produk yang berbahaya. Saya sekedar tolongnya repost dok gitu. Ya udah, oke, baik. Kalau memang tidak pernah tidak melaporkan hal itu ke BPOM? Yang untuk Reza Gadis yang saudara itu tahun 2024. Saya lupa, sepertinya belum. Lupa saya, karena terlalu banyak produk yang saya lakukan di Badan POM. Tapi untuk Rezanya tidak mengetahui ya, lupa. Lupa. Nah, di sini saya juga mengingatkan saudara juga terkait dengan bukti chatting komunikasi saudara dengan Dr. Oki di tanggal 6 Desember. Di sini saudara menerangkan Dr. Oki mengecat saudara, berarti mereka ini lagi bagi-bagi tugas gitu ya. Kakak belum mereka karena omongannya manis-manis gitu. Terbayang gimana hancur leburnya kakak kalau terjadi di Jepang. Tolong petugasnya itu yang ada suara di luar tolong diamankan ya. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Di jam 8.18 saudara menerangkan mengecek Dr. Oki untuk Reza dan kawan-kawan bakalan kakak gas. Kemudian saudara menerangkan dikirain beneran mau berubah. Bayangin gak gimana kalau mereka bawa duit ke rumah kakak terus jebak kakak gitu. Kenapa sih mereka ini hancur kak, pasti udah masuk media online. Kemudian Dr. Oki juga mengatakan dan flexing lagi menguatkan banget loh. Saudara menerangkan untuk Reza dan kawan-kawan bakalan kakak gas. Apa ini maksudnya? Apa yang saudara pengen gasnya itu apa? Lebih untuk menyadarkan masyarakat bahwa produk mereka itu sebenarnya overpriced. Oke. Kenapa tidak lapor ke BPOM? Ya mungkin gini, lapor ke Badan POM pun itu sering banget dokter lakukan. Cuma untuk segera terinformasi ke masyarakat itu agak lama. Gitu. Jadi maksudnya gimana sih caranya supaya masyarakat itu cepat informasinya sampai? Salah satunya dengan cara seperti itu. Dan kalau memang tidak sesuai, kan sebenarnya mereka bisa melakukan penuntutan kalau memang hasil lab